warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Aulia Putri, mahasiswa PGMI semester 5 Institut Agama Islam Fasinatul Ulum Blora. Di sini saya akan mengerjakan soal uji Bayret Sampel Dites menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum kita memasuki soalnya, kita harus mengetahui dulu apa itu uji Bayret Sampel Dites, konsep dasar, dan dasar pengambilan keputusannya. Konsep dasar yang pertama, Bayret Sampel Dites digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Kemudian, uji Bayret Sampel Dites merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, data harus berdistribusi normal. Jadi, sebelum kita melakukan uji Bayret Sampel Dites, nanti kita harus melakukan uji normality terlebih dahulu. Kita harus mengetahui apakah data yang akan kita uji nanti sudah berdistribusi normal atau belum. Selanjutnya, kita ke dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang pertama, apabila nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian, apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka tidak dapat perbedaan yang signifikan. Oke, selanjutnya langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Di sini sudah disajikan soal. Ujilah perbedaan kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAT dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran STAT. Ujilah dengan taraf signifikasi 0,05. Bandingkanlah hasil perhitungan dengan menggunakan perhitungan manual dan perhitungan melalui aplikasi SPSS. Di sini sudah ada 25 responden. Ini ada 25 siswa. Di sini juga sudah disajikan nilai dari siswa yang diajar menggunakan model STAT dan siswa yang diajar tidak menggunakan model STAT. Oke, kita bisa salin terlebih dahulu sebelum memasuki SPSS-nya, nanti bisa langsung di. Nah, ini sudah disalin. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, kita masuk di variabel view tadi. Tadi kan tabel yang pertama itu disajikan nilai siswa yang diajar menggunakan model STAT. Kemudian disajikan juga data yang diajar namun tidak menggunakan model STAT. Kita beri nama non-STAT. Kita ubah desimalnya terlebih dahulu. Nah, di sini dalam kolom label, saya akan memberi label iya untuk yang diajar menggunakan model STAT. Maksudnya itu, iya, mereka itu diajar namun menggunakan model STAT. Nah, di sini saya akan memberi nama tidak, artinya dia diajar namun tidak menggunakan model STAT gitu ya. Nah, kita di variabel view tadi, di data view, mohon maaf. Langsung saja kita paste nilai yang sudah di copy tadi. Nah, selanjutnya kita akan menuju untuk menguji uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita klik explore, kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya klik plot, checklist di bagian normality plot with test. Klik continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul. Di sini nilai signifikasi dari siswa yang diajar menggunakan model STAT yaitu 0,021 dan yang tidak menggunakan model STAT 0,1
33. Nah, langsung saja kita kembali ke data di sini. Kita lanjutkan untuk menguji paired sample t-test-nya, yaitu klik analyze, kemudian compare mean. Kita klik paired sample t-test. Kita masukkan stat di variabel 1, kemudian non-stat di variabel 2. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel correlation dan paired sample t-test-nya. Di sini ini merupakan hubungan antara siswa yang diajar dan siswa yang diajar menggunakan model stat dan tidak menggunakan model stat. Di sini nilai signifikasinya yaitu 0,00. Selanjutnya kita menuju soalnya, kita jawab dulu soalnya. Nah, di sini saya sudah mengerjakan, namun kita bahas kembali. Untuk hipotesisnya yaitu hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAT dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran STAT. Kemudian H-nya, terdapat perbedaan kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAT dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran STAT. Di sini taraf signifikasinya yaitu 0,05. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian statistik ujinya kita menggunakan paired sample t-test. Selanjutnya kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya yaitu terima H0 jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita output SPSS. Tadi ini seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Ini sudah saya salin. Di sini datanya sama. Nah, ini ya 0,21 dan 1,33. Kemudian paired sample t-test-nya juga sama. Saya sudah menyalin. Jadi berdasarkan tabel paired sample t-test diperoleh nilai signifikasi kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAT dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran STAT adalah 0,05. Yang mana 0,00, mohon maaf. Yang mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak. Secara otomatis HA diterima, yaitu terdapat perbedaan kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAT dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran STAT. Nah, kesimpulannya berdasarkan uji paired sample t-test menggunakan SPSS 26 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAT dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran STAT. Nah, di sini soal 1 sudah kita kerjakan. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal yang kedua. Soalnya yaitu ujilah perbedaan students reading comprehension on narrative text antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Kemudian bandingkanlah hasil pengujian dengan cara manual dan pengujian melalui aplikasi SPSS. Langsung saja ya kita masuk di SPSS-nya. Ini sudah di halaman baru. Kita beri nama di variabel view, kita beri nama kita beri nama pre atau sebelum gitu ya.
Oleh ini kita beri nama post. Ini kita ubah dulu desimalnya. Untuk labelnya ini kita beri nama sebelum. Sebelum artinya itu sebelum menggunakan metode pembelajaran. Kalau ini sesudah. Oke, sekarang kita masuk di data view. Seperti yang sudah diajarkan tadi, kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Oke, kita copy. Karena hanya 24 responden, kita harus menyesuaikan. Oke, seperti yang sudah kita pelajari tadi, sebelum kita melakukan uji Pyrex-Empathy test, kita harus uji normality terlebih dahulu, yaitu dengan deskriptif statistik, kemudian explore, masukkan di dependent list. Selanjutnya, klik plot, checklist normality plot with S. Klik continue, selanjutnya oke. Nah, di sini juga sudah muncul test of normality-nya ini ya, nilai signifikasinya. Selanjutnya kita menguji Pyrex-Empathy test-nya. Oke, klik analyze, kemudian compare means, Pyrex-Empathy test. Ini sebelum dimasukkan di variabel 1, yang sesudah dimasukkan di variabel 2. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini langsung muncul ya. Ini test of normality-nya dan ini Pyrex-Empathy test-nya. Kemudian kita melanjutkan untuk mengerjakan soal. Nah, di sini hipotesisnya juga sudah saya buat. H0 tidak terdapat perbedaan student reading comprehension on narrative text antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Hanya terdapat perbedaan student reading comprehension on narrative text antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Nah, taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05 kita. Karena sama, kita copy saja. Oke, selanjutnya statistik uji. Statistik ujinya kita menggunakan Pyrex-Empathy test. Kriteria pengujiannya terima H0 apabila nilai signifikasi lebih besar dari 5%, sama dengan 0,05. Di sini output SPSS-nya ini salinan dari output yang sudah kita kerjakan tadi. Ini Pyrex-Empathy test-nya juga sudah nyalin. Berdasarkan tabel Pyrex-Empathy test diperoleh nilai signifikasi perbedaan students reading comprehension on narrative text antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran adalah 0,00. Di sini nilai signifikasinya ini 0,00, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak. Dan seperti biasa, jika H0 ditolak, otomatis yang diterima yaitu HA. Terdapat perbedaan kemampuan grammar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran STAT. Maaf. Ini di soal kedua. Terdapat perbedaan students reading comprehension on narrative text antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Nah, kesimpulannya berdasarkan uji Pyrex-Empathy test menggunakan SPSS 26 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan students reading comprehension on narrative text antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran. Dari kedua soal ini, dua-duanya menggunakan uji Pyrex-Empathy test ya teman-teman. Untuk kesimpulannya dari dua soal ini juga
sama-sama terdapat perbedaan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam proses pengerjaan atau proses penyampaian yang kurang jelas. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.